Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala jamaah sekalian, alhamdulillah walhamdulillah. Dan kita lagi dalam rangka tahun ini, mudah-mudahan yang kita dapatkan bagi bermanfaat bagi agama, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita baca berbaca dan kirimkan kepada keluarga kita, keluarga kita yang dapat rahmatullah dan sebutkan dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, diterima segala baiknya dan menjadikan Allah. Juga saudara-saudara kita yang tidak dalam sehat, antara lain Bapak Al-Herudi, Pak Gunawan Bisono dan yang lain sebagainya, doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya dunia al-bahagia. Alhamdulillah jamaah sekalian, pembahasan kita malam ini adalah keutamaan 10 Dzulhijjah seperti yang sudah di-share oleh Ketua Taklim Sejajar Rahman itu dan yang ini, karena ini waktu sangat tepat kita membahas tentang keutamaan 10 Dzulhijjah. Sekarang tanggal 3 ya? Di fadilati asri Dzulhijjah, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr was-sabti wal watr. Al-ayat. Wal fajri, demi fajar, aqsama bis-subhi, Allah bersumpah dengan subuh, waktu subuh. Jadi kalau Allah itu bersumpahnya kepada makhluk, demi makhluk. Tapi kalau manusia, dia tidak boleh bersumpah sama makhluk. Dia pasti dengan Allah, ya. Demi Allah kita tidak melakukan ini. Kita dilarang untuk bersumpah kepada makhluk, karena kita kalau sumpah sama makhluk itu bisa syirik hukumnya, ya. Karena yang disumpah itu adalah zat yang paling tinggi, ya. Jadi uksima bis-subhi atau aqsama, Allah bersumpah dengan subuh. Wal fajri, wawnya waw qasam, ya. Jadi habis waw jadi sama hubungannya dengan jamak itu. Wal fajri. Tapi kalau wal fajri, wawnya bukan waw qasam, itu waw atau namanya, atau waw istinaf, ya. Jadi uksima bis-subhi atau aqsama bis-subhi, awalni demi falak. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wasubhi, demi subuh, tidak terlepas jika dia terbit. Walayalin asrin, pada malam yang ke-10, itu malam Dzulhijjah, ya. Walidzalik usyira al-fajru di fajri Arafah. Jadi dimaksud fajar di sini adalah fajar pada hari Arafah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Itu puncaknya orang melakukan ibadah haji. Jadi kalau tanggal 8 itu disebut tarbiyah, bersiap-siap jamaah untuk menuju Arafah. Itu juga disunahkan puasa tarbiyah tanggal 8, ya. Tanggal 9 itu jamaah siap-siap menuju Arafah. Yang sakit, yang sehat semua harus berada di padang Arafah. Jadi al-hajju Arafah, haji adalah puncaknya di Arafah.
Siapa saja yang tidak ada di padang Arafah pada tanggal 10, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa dibatalkan. Ya. Kalau yang wajib haji masih bisa dibatalkan, seperti mabit, Muzdalifah atau melontar, umroh termasuk wajib haji. Ya. Jadi kalau dia tidak mampu karena sakit, itu bisa bayarkan. Ya, seperti itu. Nah, itu bedanya. Tapi kalau hari tanggal 10 dia tidak ada hukum di Arafah, maka dia hajinya tidak sah dan harus kembali untuk berapa tahun lagi kira-kira? Berapa kira-kira? Ya. Itu sekarang bisa 20 tahun. Saya bersyukur, saya haji itu tunggunya cuma 2 minggu. Karena saya dari India, jadi waktu itu saya tembakannya banyak, ya. Jadi kita bawa paspor ke kedutaan, dan memang jamaahnya tidak pernah terpenuhi kuotanya. Dikasih 5.000 jamaah, paling 2.000 yang punya sih. Jadi sama aja itu gampang. Jadi saya termasuk menunggu 2 minggu. Itu paling mentok di Indonesia. Yang lain pakai tahunan. Itu pada tahun 97 ya. Nah itu perlu. Bahkan orang yang lagi di rumah sakit, kalau tanggal 9 itu harus dibawa kemana? Ke Arafah, pada Arafah. Ya, itu puncak ya, seperti itu. Jadi bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu disunahkan untuk melakukan puasa. Tapi kalau yang melaksanakan ibadah haji tidak dianjurkan puasa. Ibadah, beribadah, berzikir dan lain sebagainya. Itu bedanya kan? Ya. Kenapa? Karena perjuangan fisik yang sangat kuat, yang sangat berat. Jadi sini katakan ibadah yang Arafah awal nahari. Yang dimaksud adalah 10 Dzulhijjah. Walayalin akhir, pada hari yang ke-10. Jadi pahala sangat besar. Jadi sebenarnya dari tanggal 1 Dzulhijjah kita dianjurkan untuk puasa sunat dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Boleh berturut-turut, boleh enggak, ya. Boleh. Ya. Wasabti wal watri, dan yang genap dan yang ganjil. Wal asya kullaha sama pula wawikula. Semuanya ada yang bermaksud genap, ada yang ganjil. Awil. Sehingga Allah berfirman, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Dan dari setiap sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. Itu ada ganjil, ada genap. Wal khaliq, siapa itu khaliq? Wallah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan siang malam, yang menciptakan pada tubuh. Semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man fassarahuma bil anasin al-arba'. Ada juga yang menafsirkan yang dimaksud wasabi wal watri adalah unsur-unsur yang 4. Jadi sebenarnya di tubuh manusia itu ada 4 unsur ya. Ada unsur panas, ada unsur dingin, ada unsur cair ya, ada unsur apa lagi itu. Jadi ada 4 unsur itu harus seimbang. Kalau salah satu lebih dominan maka dia akan sakit. Ya. Wal aqla itu pala kepala. Wal buruj, dan adanya bintang-bintang. Awsafu as-salawat wa idwa, atau sholat yang ada yang genap, ada yang witir. Wa yauman nahri wa Arafah, 2 hari Nahar dan Arafah. Jadi kalau orang yang melaksanakan ibadah haji juga tidak dianjurkan untuk sholat Idul Adha. Ini bedanya, ya. Jadi nanti kalau habis sholat Idul Adha dia melaksanakan tawaf ibadah. Yang lain mungkin sholat Idul Adha.
Kita lanjutkan. Waqad ruwiya marfu'an, dan diriwayatkan hadis marfu. Jadi hadis marfu itu maksudnya hadis yang diterima oleh sahabat, ya, kemudian diajarkan kepada tabi'in, diajarkanlah kepada tabi'in sampai kepada Bukhari, misalnya Bukhari itu bersambung, itu namanya marfu. Jadi hadis itu sangat kuat, ya. Marfu'an. Di sini dikatakan min anwa'il mandur marwahu azharu bilal ala tauhid. Jadi menunjukkan adanya ganda, adanya ganjil itu merupakan bukti Allah Maha Esa. Au manfaat bukti, au munasabatan lima muda, au aksar manfaatan dan ibadah disuri. Walai dan malam apabila telah berlalu, seperti firman Allah, walai dan malam apabila sudah berpaling. Adbar itu maksudnya gugur, di belakang berpaling, ya. Adbaro, ya. Gugur maksudnya mematatin atau sudah berlalu. Adbar. Di sini dikatakan hal fi dzalik lil qasam. Qasamun atau sumpah yang akan berubah akhir mayuri itu wal hijr wal aklu sumia bihi. Jadi hijr juga adalah yang bermaksud akal. Alam tarokaiba al ayat. Jadi pengertian al ayat itu adalah ayat Al-Quran yang belum selesai dibaca sampai akhir. Ya, misalnya gini, kita membaca Al-Haqqul Takatsur hatta zurtumul maqabir, kita nggak baca disebut al-ayat. Nah, itu caranya gitu ya. Tapi kalau sampai selesai itu nggak usah disebut al-ayat. Ini terutama pada saudara-saudara MC ya. Itu yang dimaksud al-ayat adalah kalau ayat itu belum dibaca lengkap sampai titik, itu al-ayat. Tapi kalau sudah titiknya, misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan wallahu a'lam. Tapi kalau kita bicara Allahu Akbar sama, kita harus terusin, itu baru al-ayat. Ya. Kita lanjutkan. Ini al-ayat. Maksudnya ini belum jelas, belum tuntas ayat ini. Qadi Baidawi wa anna Hasan bin Ali. Ini adalah cucunya Nabi dari Hasan, dari bapaknya Ali dari Nabi. Qala bila dakhal dalam masjid, apabila kau masuk ke suatu masjid, fasallim ala Nabi alaihi wasallam, maka ucapkanlah assalamualaikum kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita masuk ke masjid itu usahakan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Muhammad. Nah, itu maksudnya pasal di mana Nabi ucapkan selamat kepada Nabi. Fa inna Rasulullah alaihi wasallam qala, karena Rasulullah pernah bersabda, la taqtahidu baiti aidan wa la taqtahidu buyutakum kubur. Janganlah engkau jadikan rumahku sebagai hari Id. Itu sekali dua kami. Wa la taqtahidu buyutakum kubur. Jangan engkau jadikan rumah kamu seperti kuburan. Itu yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah dibacakan Assalamualaikum, tidak pernah dibacakan selawat. Jadi rumah itu seperti kuburan, ya. Makanya kata Nabi Zainul Buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumah kamu dengan bacaan Al-Quran, ya. Jadi kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, ya, oleh kita
kita, istri kita, atau anak kita, ya, paling nggak setiap kali ada kepada Al-Quran, maka rumah itu akan membawa keberkahan. Ya. Jadi zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka seperti kuburan. Meskipun rumahnya cakep, ya, rumahnya mahal, tapi tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Jadi kata Nabi, la tattakhidhu buyutakum quburan. Jangan kau jadikan rumah kamu seperti kubur. Wasallu ala haitsu kuntum. Berselawat kamu kepadaku di mana saja kamu berada. Fa inna sholatakum tablughuni. Karena sholat kamu kepadaku akan sampai. Jadi kita berselawat kepada Nabi, maka selawat kita akan didengar oleh Nabi. Ini pentingnya kita berselawat kepada Nabi. Karena dalam salah satu hadis, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat adalah orang yang dikenal oleh Nabi. Bagaimana cara umat yang dikenal oleh Nabi? Dengan membaca selawat. Apabila kita sering membaca selawat kepada Nabi, maka Nabi mengenal kita dan Nabi akan menolong kita. Itu yang dimaksud syafaat. Ya. Itu enggak berat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu termasuk selawat. Jadi selawat itu sifatnya macam-macam. Ya. Bisa selawat kamilah, ya, bisa selawat naria, atau selawat yang lain silakan. Atau selawat Ibrahimiyah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini dimaksud selawat Ibrahimiyah. Atau Allahumma sholli sholatan kamilah. Kenapa? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bihi qad. Itu kalau kita ingin dipermudah segala urusan kita, perbanyaklah membaca selawat kamilah dan al-bihi qad, ya. Dengan selawat itu maka akan terurai segala ikatan-ikatan. Tapi saya melihat atau mendengar ada beberapa saudara kita itu dia membaca bukan ukon. Ya, Allah menaqul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Itu yang ada ukon di mana? Itu tak ukon, ya, yang benar itu. Ya. Jadi wa al-iflas al-falaq, ya, qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasat. Nah itu dipilkon, ya, yang benar dipilkon. Ya. Kalau saudara baca ukon itu lain, artinya lain. Itu biasanya dipilkon. Karena ukon itu jamak taksir dari ukda. Ukda itu artinya ikatan. Jadi ukon dengan membaca selawat kamilah maka segala masalah kita akan terurai. Itu namanya ukon, ya. Yang kita lanjutkan. Jadi masalah selawat pada Nabi. Wa fi hadisin akhar Nabi bersabda, "Aksiru alayya minas salati yaumal jumu'ati." Perbanyaklah olehmu berselawat kepadaku pada hari Jumat. Jadi pada hari Jumat itu seminggu sekali, dari mulai fajar subuh sampai asar hari Jumat itu ada 4 amalan utama yang harusnya jangan sampai kita tinggalkan.
Pertama, membaca surah Al-Kahfi. Ya. Yang kedua, memperbanyak salawat Nabi. Ya. Yang ketiga, itu banyak berdoa. Yang keempat, itu jangan sampai infak ditinggalkan pada hari Jumat. Itu ada 4 amalan utama. Ya. Berinfak. Kita sedekah cuma subuh itu. Gak usah banyak, ya. 5.000, 10.000, tapi tiap Jumat. Nah, itu pahalanya sangat besar. Ya. Yang kedua, memperbanyak selawat. Yang ketiga tadi membaca surah Al-Kahfi. Kita kebanyakan surah Yasin, ya. Tapi sebenarnya yang lebih afdol itu membaca surah Al-Kahfi, baru surah Yasin utama-utama. Dan yang keempat, banyak membaca doa sampai asar. Waktu sampai asar, dari subuh sampai asar. Itu pada hari Jumat. Aksiru alayya minas sholati yaumal jumu'ati. Perbanyaklah olehmu, ya, membaca selawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatan alayya. Karena selawat kamu akan diperlihatkan kepadaku. Nah, jadi pasti Nabi akan melihat. Karena Allah akan memperlihatkan ini umatmu yang membaca selawat kepada kamu. Ya, ma'rudatan. Yang benar bacanya yaumal jumu'ati atau Jumat. Itu yaumal jumu'ati. Jadi mimnya itu harusnya doma. Ya. Dan kemudian